Berdiri. Beri salam pada guru. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk lagi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Diana. Diana kenapa? Sakit. Sakit. Kemudian siapa? Andesta. Andesta. Kenapa Andesta? Nggak tahu nih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kalau ada sampah-sampah di bawah, supaya kita nyaman untuk belajar, silakan diambil, dimasukkan di dalam tong sampah. Sekalian, kita akan mempelajari pada hari ini adalah tentang rukun pernikahan, yaitu pertemuan yang kedua. Yang sebelumnya kita mempelajari tentang tujuan dari pernikahan dan hikmah dari pernikahan.
Dari tujuan pernikahan pertemuan yang kemarin, apakah masih ada yang tahu apa itu tujuan dari pernikahan? Saya Mi. Ya, boleh, silakan. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi dan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Bagus, kasih tepuk tangan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang rukun pernikahan. Sebelum kita memulai materi tentang syarat pernikahan, ada baiknya kita akan menyaksikan video tampilan dari prosesi pernikahan. Silakan dilihat, ini ada video pernikahan. Tujuannya untuk bermohon ampun kepada Allah Ta'ala dan untuk mempertegas keyakinannya bersama-sama. Yang kelima, kalau mengambil wanita bermohon izin kepada walinya dan sekaligus memohon kepada walinya untuk menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki pilihannya, dan permohonan itu dituntut oleh tugas pernikahan. Yang dilakukan oleh pengantin wanita kurang lebih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ayahku, saya minta ridho dan mohon diikhlaskan serta mohon dinikahkan diriku kepada seorang laki-laki yang bernama, kasih contoh, Abdan bin Abdullah. Yang lihat tadi video tentang pernikahan, kita bisa tahu bahwa apa saja syarat-syarat atau rukun yang harus ada dalam pernikahan. Silakan siapa yang tahu apa saja rukun dari pernikahan atau syarat yang harus ada dalam pernikahan? Saya Umi. Ya, silakan. Apa? Di dalam rukun dan syarat pernikahan harus adanya kedua mempelai dan wali. Iya, bagus. Ada lagi siapa lagi yang tahu? Saya Umi. Iya, silakan. Harus ada 2 saksi dan juga sigah. Iya, bagus. Itu tadi rukun dari pernikahan. Nah, sekarang di dalam buku kalian ada tentang rukun pernikahan. Silakan kalian baca dulu materi tentang rukun pernikahan. Di dalam buku ya. Baiklah, dari apa yang kalian baca ada yang tidak dipahami? Saya Umi. Ya, boleh, silakan. Apakah wali dari perempuan itu harus saya kandung? Bagaimana jika ayah kandungnya tidak ada? Oh iya, pertanyaan bagus ya. Nah, di sini tentang wali ya. Apakah wali dari pernikahan seorang wanita itu harus bapak kandungnya? Dan bagaimana kalau bapaknya sudah meninggal? Di sini dijelaskan dalam aturan boleh digantikan oleh wali lain. Boleh dari kerabatnya atau wasiat, penerima wasiat. Paham? Jadi tidak mesti ayah kandungnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rukun pernikahan. Nah, di sini ada rukun pernikahan. Yang pertama adalah ke laki-laki dan perempuan yang hendak menikah atau kedua mempelai yang akan dinikahkan. Yang kedua harus ada wali dari perempuan. Kemudian ada saksi nikah atau 2 orang saksi. Kemudian ada ijab dan qabul. Jadi rukun dalam pernikahan itu ada berapa? Ada, yaitu yang harus dipenuhi. Selain dari rukun pernikahan juga ada rukun nikah dalam Islam. Nah, dia ada juga. Di sini ada hampir sama, tetapi dia di sini calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah. Jadi tidak ada pernikahan tanpa dengan wali. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau tidak ada ayah kandung tidak apa-apa, tetapi bisa diwakilkan gitu ya. Kemudian ada pernikahan yang dihadiri oleh 2 orang saksi. Harus 2 orang saksi, tidak boleh 1 orang saksi. Kemudian diucapkannya ijab dan dari pihak kaum laki-laki. Kemudian juga ada diucapkannya qabul atau pengabulan dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Paham untuk syarat rukun nikah dalam Islam?
Kemudian ada lagi yaitu syarat pernikahan. Nah, bagaimana pernikahan itu bisa sah atau tidaknya? Syarat pernikahannya yang pertama adalah harus Islam. Jadi orang yang menikah dalam pernikahan ini harus Islam. Tidak boleh menikah antara orang yang non-Islam dengan orang Islam. Jadi syarat pertama harus kedua-duanya adalah memeluk ajaran agama Islam. Yang kedua bukan mahram atau bukan orang yang tidak boleh dinikahi baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Yang ketiga ada wali akad nikah. Nah, walinya harus ada baik ayahnya, kakeknya atau saudara dari pihak ayah seterusnya atau orang yang menerima wasiat dari pihak keluarga. Kemudian sedang tidak ihram atau berhaji, artinya tidak melaksanakan ihram atau haji di tanah suci. Dan yang terakhir bukanlah paksaan. Nah, ini menikah itu harus menurut kehendaknya sendiri, tidak boleh dipaksakan. Itulah tadi yang saya jelaskan tentang rukun pernikahan dan syarat serta hikmah dari pernikahan. Nah, untuk yang selanjutnya silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian tentang materi rukun dan syarat dari pernikahan. Silakan didiskusikan. Kenapa dia tidak boleh satu orang saksi? Karena kalau satu orang saksi ketika ada keracuan atau keraguan pada ucapan ijab kabulnya pihak laki-laki, nanti dia tidak tahu bertanya kepada siapa. Jadi kalau dua dia bisa berkompromi berdua, sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Itu ya. Ada lagi? Kelompok sini ada yang tidak ada masalah dalam diskusi? Tidak ada. Paham semua ya? Untuk diskusinya sudah selesai, sekarang saya minta dari perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok satu dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini rukun dan syarat pernikahan itu ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua calon istri, ketiga wali, dan yang keempat ada 2 orang saksi, yang terakhir yang kelima yaitu ijab kabul. Nah, itu dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya. Silakan dari Andi. Kita akan mempelajari tentang syarat dan rukun pernikahan. Apa saja sih syarat untuk menjadi wali di pernikahan? Baiklah. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Syarat menjadi wali nikah itu orang yang dikehendaki bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan wanita atau banci, sudah balik, berakal, tidak buta, dan tidak merdeka. Gimana? Ya. Dayat, kasih tepuk tangan untuk temannya. Ya, baiklah. Itu tadi pertanyaan dari temannya ya. Apa sih syarat menjadi wali nikah? Saya jelaskan sedikit. Syarat untuk menjadi wali nikah yang pertama adalah orang yang dikehendaki, artinya bukan orang yang dibenci. Kemudian ada laki-laki, dia tidak boleh perempuan.
Kemudian mahram si wanita, artinya ada kerabat dari pihak wanita. Kemudian balik bukan anak-anak, artinya anak-anak tidak bisa dijadikan sebagai wali. Kemudian ada lagi berakal, jadi orang yang memiliki akal sehat atau dia tidak gila. Kalau misalnya orang gila nanti dijadikan wali, gawat nanti ya. Nanti bahaya ketika dia mengatakan sah atau tidaknya, ketika dia nanti stresnya kumat, nah kayak gitu ya. Kemudian adil adalah orang yang tidak fasik. Dia adil adalah orang yang betul-betul memeluk ajaran agama Islam. Dia paham tentang ajaran agama Islam. Kemudian tidak terhalang oleh wali lain. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah di sini dia ingin menjadi wali tetapi tidak terhalang dengan wali lain. Contohnya misalnya seorang anak perempuan yang akan menikah, dia tinggal dengan pamannya. Kemudian ketika wanita itu akan menikah, pamannya memaksakan diri untuk menjadi wali. Padahal ayah kandung dari wanita tersebut masih ada. Jadi pamannya tidak berhak untuk menjadi wali. Karena kenapa walinya harus ada ayahnya? Karena ayahnya masih ada. Kemudian di sini tidak buta, tidak berbeda agama. Nah, dia tidak boleh buta, dia harus jelas bisa. Dan bagaimana kalau dia sudah buta? Dia harus didampingi oleh siapa yang menjadi wakilnya. Kemudian dia di sini harus beragama Islam. Tidak boleh menikah diwakilkan dengan wali yang beragama non-Islam. Dan bagaimana jika kedua orang tuanya atau walinya adalah beragama non-Muslim, bisa diwakilkan dengan wali hadis. Itu untuk syarat-syarat dari wali nikah. Untuk kita lebih pahamnya, silakan kerjakan tugas. Ada buka di halaman 144. Ada tugas soal evaluasi nomor 1 sampai dengan nomor 15. Itu dikerjakan sekarang di buku latihan. Kerjanya silakan kalau sudah selesai kumpulkan di atas meja saya. Sudah ketemu semua? Ya. Kalau sudah, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini pelajarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.